Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Raffi Kurnia di Kurnia Creative Channel. Hari ini kita akan membahas uji kompetensi 2 matematika peminatan kelas 11 part 1. Kenapa part 1? Karena ini akan membahas kedudukan titik pada lingkaran saja. Kita akan ada 3 part nanti. Ada kedudukan titik pada lingkaran, kedudukan garis pada lingkaran, dan kedudukan lingkaran terhadap suatu lingkaran. Itu ada 3 nanti. Dari 3 itu ada 10 soal. Berarti untuk kedudukan titik pada lingkaran nanti ada 4 soal dari buku Intan Pariwara uji kompetensi 2 ini. Jadi sebelum saya mulai pembelajarannya, lebih baik teman-teman semuanya subscribe dulu channel ini untuk mencapai 1000 subscriber pertama nanti, dan bagikan juga kepada teman-temannya. Karena jangan pintar sendiri, jangan dapat nilai bagus sendiri, kita harus paham bersama gitu. Untuk itu teman-teman semuanya silakan diperhatikan dengan baik untuk penyelesaian dari masalah-masalah yang ada pada uji kompetensi 2 mengenai kedudukan titik pada lingkaran. Jangan lupa ini bukunya Intan Pariwara ya. Gitu. Oke. Kita lanjut ke materi dulu ya. Kedudukan titik pada lingkaran. Intinya kedudukan titik pada lingkaran itu, jika kita punya suatu lingkaran ya, kita gambar aja lingkaran, anggap aja sebuah lingkaran yang bagus ini gitu. Dia memiliki titik pusat. Misalnya titik pusatnya ini adalah A, B ya, A, B. Jadi kedudukan titik dari lingkaran ini bisa jadi ada di dalam gitu. Berarti kalau di dalam ini bagaimana? Panjangnya itu kecil dari jari-jari. Berarti jika kita anggap ini sebagai D, berarti D kecil dari jari-jari itu di dalam lingkaran. Oke, syaratnya adalah kecil dari R. Kemudian ada yang titik itu berada pada titik-titik lingkaran ini, berarti pada ini gitu. Pada ini misalnya, berarti pada sini, berarti jari-jari panjang titik D ini dengan jari-jari bagaimana? Itu D-nya sama dengan R gitu. Berarti ini pada lingkaran. Dan yang terakhir tentu bentuknya ada yang di luar lingkaran. Berarti panjang dari garis ini dari titik pusat ke sini, atau anggap kita D, itu D-nya lebih dari R gitu. Nah, ini di luar lingkaran. Apa sih D itu? D itu adalah panjang dari suatu titik ke titik lainnya gitu. Rumus jarak dua titik itu adalah D itu sama dengan akar dari X1 dikurang A kuadrat. Berarti ada nanti misalnya ini X1, Y1 ya. X1, Y1 berarti X1 kurang A kuadrat ditambah dengan Y1 dikurang B kuadrat. Ini adalah jarak dua titik gitu. Jadi ingat D ini seperti ini. Namun di aplikasinya nanti kita tinggal ngubah aja besar. Kalau dia dalam lingkaran jadi kecil dari jari-jarinya. Kalau pada lingkaran sama. Kalau di luar lingkaran itu lebih dari jari-jari. Kita lanjut ke soal-soalnya. Untuk soal-soalnya sendiri kita akan bahas 4 soal di sini. Soal pertama itu adalah diketahui ada 3 titik di sini A, B, C, titik yang berada di dalam lingkaran. Berarti kita harus uji nih, apakah dia ada di dalam atau di luar lingkaran gitu. Berarti ini kita substitusi aja sebenarnya. Berarti titik A 1,5 kita substitusi ke persamaan lingkarannya. X kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah Y-nya 5 ya. Ini X1, ini Y1. Berarti X-nya 1 kuadrat ditambah Y-nya 5, berarti 5 kuadrat. Bagaimana dengan 26? 1 tambah 25 berarti ini 26 sama dengan 26. Kalau dia sama, tadi syaratnya apa? Berarti dia pada lingkaran gitu. Berarti dia jarak titik ini ke pusat itu sama dengan jari-jarinya. Kemudian untuk titik yang B min 2,4
itu sama dengan, kita substitusi min 2 kuadrat, min 2 dikuadratkan ditambah dengan 4 kuadrat. Bagaimana dengan 26? Ini 4 ditambah 16, 20. Kecil dari 26. Berarti ini dia kecil dari jari-jari, berarti dia di dalam lingkaran. Dalam lingkaran. Oke, kita lanjut yang C. Itu min 4, min 4. Min 4, min 4. Bagaimana dengan jari-jarinya? Kita hubungkan. Min 4 kuadrat itu 16. 16 min 4 kuadrat 16. 16 tambah 16 itu lebih dari 26. Berarti ini di luar lingkaran. Mana yang berada di dalam lingkaran? Hanya titik B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu salah satu titik yang berada pada lingkaran. Pada berarti dia harus sama. Nah, kita tinggal substitusi ke 5 titik ini ke dalam persamaan. Untuk 3,2 berarti yang A ya, 3,2 9, 3 kuadrat 9 ditambah 4 dikurang 4 dikali 3 ditambah 12 dikali 2 dikurang 12, apakah sama dengan 0? 9 tambah 4 13 dikurang 12, berarti 13 dikurang 12 ditambah 24 dikurang 12. Min 12 min 12 sama dengan 0. Apakah benar? Ini 13 min 12 min 12 24 itu habis, tinggal 13 sama dengan 0. Ini berarti 13 lebih dari 0. Oke, ini berarti di luar. Untuk yang B 2,4 kita substitusi. 2 itu 4 ditambah 16 dikurang 8 ditambah 12 dikali 4 48 dikurang 12 sama dengan 0. Apakah benar atau tidak gitu. 4 tambah 16 20. 20 dikurang 8 12 dikurang 12 itu habis, berarti 48. Ini juga lebih dari 0. Berarti ini di luar. Untuk yang C 1,1. 1 kuadrat berarti 1 kuadrat 1 ditambah 1 dikurang 4 ditambah 12 dikurang 12. 1 tambah 1 2. 12 habis, berarti ini min 4. Min 4 kecil dari 0, berarti ini di dalam. Oke, untuk yang D ini bagaimana dengan 0 gitu. Berarti min 4 kecil dari 0. Untuk yang D min 1,1. Ini berarti min 1 kuadrat itu 1. 1 kuadrat tambah 1 dikurang 4 kali min 1 ditambah 4 ditambah 12 dikurang 12. 12 kurang 12 habis, bagaimana dengan 0? Ini jadinya 6 lebih dari 0. Ini di luar. Berarti jawabannya yang E kemungkinan nih. X kuadrat berarti X kuadrat 4 ditambah 0 dikurang atau ditambah 8 ya, ditambah 0 dikurang 12. 4 tambah 8 12 kurang 12, bagaimana dengan 0? 0 sama dengan 0, berarti ini pada lingkaran. Nah, berarti jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, ini titik A ini terletak pada lingkaran. Berarti jika n-nya lebih dari 0, nilai n yang memenuhi adalah katanya. Berarti kalau pada tinggal substitusi aja langsung gitu. Jadi x-nya dengan n, y-nya dengan 1. X dengan n berarti n tambah 2 dikuadratkan ditambah dengan 1 dikurang 4 dikuadratkan sama dengan 18. Ini kita jabarin, jadinya n kuadrat ditambah 4n ditambah 4 ditambah min 3 kuadrat berarti 9 dikurang 18 sama dengan 0. Jadi n kuadrat ditambah 4n ditambah 13, ini berapa nih? 13
dikurang 18 berarti ditambah negatif 5 sama dengan 0. Kita faktorin ini. Dikalikan itu sama dengan negatif 5, dijumlahkan itu sama dengan 4. Tentu 1 kali 5. 1 kali 5 yang positif jawabannya 5 dengan min 1. 5 dengan min 1 gitu. Jadi ini faktornya adalah n ditambah 5 dikali dengan n dikurang 1 sama dengan 0. Berarti n sama dengan min 5 atau n sama dengan 1. Karena n-nya lebih dari 0 maka n sama dengan 1. Gitu. Berarti ini tidak memenuhi. Untuk nomor 4, soal terakhir di sesi ini, diketahui persamaan lingkaran L adalah ini, E kuadrat tambah Y kuadrat tambah 10X kurang 4Y kurang 11 sama dengan 0 jika titik T min 3, A terletak di luar lingkaran. Nilai A yang memenuhi berarti di luar. Kalau di luar katanya berarti dia lebih dari 0. Nanti ini. Berarti persamaan ini lebih dari 0. Kita substitusi, X kita ganti min 3, Y kita ganti dengan A. Berarti min 3 kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 10 kali min 3 dikurang 4 dikali A dikurang 11 lebih dari 0. 3 kuadrat itu 9 ditambah A kuadrat dikurang 30 dikurang 4A dikurang 11 lebih dari 0. Di A kuadrat dikurang 4A 30 min 21 ini berarti min 21 min 32 min 32 lebih dari 0. Kita faktorin. Ini kalau dikalikan dia lebih sama dengan min 32. Kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah negatif 4. Berapa ini? Tentu 8 dikali 4. Negatif 8 dengan 4. Negatif 8 dengan 4. Di A dikurang 8 dikali dengan A tambah 4 lebih dari 0. Itu kita buat nilai pembuat nolnya adalah nilai pembuat 0. Nilai pembuat nolnya adalah A sama dengan 8 atau A sama dengan negatif 4. A sama dengan 8 dan A negatif 4. Kita buat garis bilangan. Ada 3 daerah, nanti ada min 4 sama 8. Jadi ada 3 daerah. Biasanya kalau bentuknya seperti ini pasti positif, negatif, positif gitu. Kalau tidak nanti ambil aja satu titik di kanan, kita ujikan ke sini gitu. Berarti daerahnya nanti nilai A yang memenuhi HP-nya adalah A di mana A kecil dari negatif 4 atau A lebih dari 8. Kita ambil yang positifnya. Kalau di dalam lingkaran gimana bang? Kalau di dalam lingkaran berarti nilai A-nya di antara min 4 sama 8. Itu aja. Itu untuk 4 soal yang kita bahas pada hari ini mengenai UK2. Optionnya nanti silahkan dilihat di bukunya masing-masing. Terima kasih untuk adik-adik semua yang telah menonton. Sekian, dan jangan lupa di subscribe, bagikan kepada teman-temannya. Serta informasi terakhir, saya juga menerima nantinya bimbingan ataupun privat secara online ataupun offline. Silakan dihubungi nomor yang ada di deskripsi, itu http://bit.ly/edubray ya. Silakan diklik aja, linknya akan muncul langsung ke WhatsApp saya. Untuk itu jangan sampai nanti teman-teman semua kebingungan. Kalau ada yang masih bingung terhadap jawaban-jawaban, silakan di WA saja, nanti saya coba balas dengan baik gitu. Yang penting teman-teman semuanya subscribe. Nah, kalau kata orang subrek. Oke, lanjut ya. Terima kasih. Jaga keimanan, jaga ibadah, jaga lisan, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.